Baiklah, kita masuk kepada materi perkuliahan. Berdasarkan kontrak kuliah yang telah disepakati, untuk materi pertama adalah peran mahasiswa dalam aksi pemberantasan korupsi. Adapun subpokok bahasan pada materi ini yang pertama adalah pengertian korupsi, ciri-ciri dan jenis korupsi, dan peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio yang dikemukakan oleh Pokema Andrea pada tahun 1951 dan corruptus menurut Webster Student Dictionary pada tahun 1960. Sedangkan secara harfiah, korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jadi di sini kita analogikan misalnya dari suatu buah, dalam ini misalnya apel, ada satu titik yang tidak baik, kemudian dari titik tersebut menyebabkan kerusakan secara utuh dari apel tersebut. Begitupun dengan korupsi, hanya satu orang yang bermasalah, hanya satu titik yang bermasalah, yang akhirnya berdampak ke seluruh aspek. Maka dikatakan bahwa korupsi itu adalah sesuatu yang buruk atau jahat. Sedangkan menurut KBBI edisi keempat, korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Menurut Transparency International, korupsi adalah perilaku pejabat publik, politikus, atau pegawai negeri yang secara tidak wajar dan ilegal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan kekuasaan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Jadi intinya adalah adanya perilaku memperkaya diri secara tidak ilegal, tidak wajar dan ilegal dengan cara menyalahkan kekuasaan yang telah diamanahkan kepadanya. Ciri-ciri korupsi menurut Syed Hussein Alatas, ahli sosiolog dari Malaysia. Ciri-ciri dari korupsi yang pertama adanya pengkhianatan, adanya penipuan, mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum, kemudian dilakukan secara rahasia, melibatkan lebih dari satu orang, dan adanya keuntungan bersama. Terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat memengaruhinya. Adanya usaha, jadi korupsi ini juga ditutup-tutupi. Kemudian jenis tipikor di sini ada 7. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Contoh merugikan keuangan negara misalnya ada seorang mahasiswa lulus di sekolah kedinasan, namun dia tidak sempat menyelesaikan kuliahnya tersebut karena DO. Nah, karena DO di sini otomatis dia merugikan keuangan negara apabila dia tidak mengembalikan apa yang telah difasilitasi kepada dia selama dia menjalani sekolah kedinasan tersebut. Kemudian suap menyuap, misalnya salah satunya di sini dalam penerimaan mahasiswa baru. Jadi orang tua dari calon mahasiswa tersebut mendatangi penyelenggara penerimaan mahasiswa agar anaknya diterima, padahal sebenarnya dia tidak bisa diterima melalui seleksi tersebut. Kemudian penggelapan dalam jabatan, misalnya seorang pejabat melakukan pengalihan barang atas namanya dia tetapi menyalahi prosedur yang ada. Kemudian pemerasan salah satunya adalah terjadinya pungutan liar. Misalnya adanya pungutan-pungutan di instansi-instansi pemerintah yang seharusnya tidak ada. Kemudian perbuatan curang misalnya seorang ahli gizi seharusnya seorang pasien itu dietnya itu 2100 kalori, tetapi diet yang diberikan hanya 1700 kilokalori. Itu juga merupakan perbuatan curang. Kemudian konflik kepentingan. Jadi misalnya
ada penerimaan mahasiswa, kemudian ada 2 mahasiswa yang akan diterima, yang satu adalah keluarga dari si panitia penerima tersebut dan dia memprioritaskan keluarganya. Itu salah satu contoh dari konflik kepentingan. Selanjutnya adalah gratifikasi. Kalau gratifikasi ini sendiri pemberian sesuatu karena jabatan dari seseorang yang diberikan barang tersebut. Selanjutnya, peran mahasiswa. Kenapa sampai mahasiswa dianggap memiliki peranan besar dalam budaya anti korupsi? Karena setelah menelisik sejarah bahwa mahasiswa merupakan motor penggerak dalam berbagai peristiwa-peristiwa besar, diantaranya kebangkitan nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1945, dan mahasiswa juga yang terlibat dalam lahirnya Orde Baru tahun 1966. Begitupun dengan Orde Reformasi tahun 1998. Itu juga terjadi akibat pergerakan dari mahasiswa. Selanjutnya, mahasiswa ini memiliki karakteristik berupa mahasiswa ini memiliki intelektualitas yang tinggi, kemudian jiwa muda yang penuh semangat, dan idealismenya yang murni, sehingga memang betul-betul tepat sebagai penggerak atau orang-orang yang dapat mengkampanyekan perilaku anti korupsi. Kemudian bentuk dan peran mahasiswa dapat berupa edukasi maupun kampanye. Untuk edukasi sendiri, di sini perannya sebagai mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan perkuliahan pendidikan dan budaya anti korupsi, kemudian ya ini dengan adanya bahan ajar dan dimasukkan di kurikulum. Kemudian selain itu juga dibentuknya pusat studi anti korupsi di kampus. Sedangkan untuk kampanye sendiri dapat dilakukan dengan melalui media cetak, yaitu tulisan-tulisan mengenai budaya anti korupsi. Begitupun dengan media elektronik, baik itu melalui radio ataupun televisi, mengkampanyekan tentang perilaku anti korupsi. Media daring, misalnya media-media sosial seperti Instagram, Facebook, itu dapat dimanfaatkan sebagai media untuk mengkampanyekan perilaku anti korupsi. Atau misalnya membuat lomba atau sayembara, membuat poster kampanye tentang anti korupsi. Termasuk juga memodifikasi program kuliah kerja nyata. Contoh modifikasi program kuliah kerja nyata ini misalnya dalam program tersebut diselipkan sesi-sesi kampanye anti korupsi, atau misalnya ada pengamatan tindak pidana korupsi, atau misalnya magang di suatu instansi, dan pada saat magang itu melakukan pengamatan apakah terjadi atau tidak tindak pidana korupsi di instansi tersebut. Kemudian peran berikutnya adalah teladan dalam berorganisasi. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang terlibat di HMJ maupun Badan Eksekutif Mahasiswa dapat memberikan contoh kepada mahasiswa lain bagaimana dia menerapkan nilai-nilai integritas, bagaimana dia jujur, dan bagaimana dia disiplin dalam berorganisasi. Jadi itulah peran yang dapat dilakukan mahasiswa dalam pemberantasan anti korupsi. Jadi untuk mata kuliah hari ini, kesimpulannya adalah bahwa korupsi itu merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat publik,
politisi ataupun pegawai negeri dengan cara menyalahgunakan kewenangannya demi kepentingannya sendiri. Ada 7 jenis tindak pidana korupsi, mulai dari merugikan keuangan negara, kemudian suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan, dan yang terakhir adalah gratifikasi. Oke, sekian untuk mata kuliah hari ini. Berikutnya, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan disampaikan. Terima kasih.